nggak banyak basa-basi, ya kan? Itu seharusnya Cerdas. saya rasa ini banyak juga nanti ya mudah-mudahan sampai ke ini ya, sampai ke ketua-ketua partai ini biar atau DPR sekalian. Saya Oh udah iya, kita satu bilang suara biar ter-up terus. Kita punya suara berapa? Jadi memang makanya itu harus benar-benar gabung semuanya kan tambah banyak tambah banyak. Nanti nyampe ke sana saya yang sampein kalau nggak ada yang berani ini pada ngumpet misalkan. Saya yang berani, tenang aja. Udah emak-emak, power of emak-emak full. Ngomong aja nggak berani, ya kan? iya itu kalau memang kali ini bisa ini sangat sangat menolong rakyat-rakyat yang dibodohi ya. Rakyat-rakyat kecil yang SDM-nya yang mengandai-ngandaikan saya akan kaya dengan kemenangan. Itu yang punya situs-situs itu kan punya pesawat pribadi, punya jet pribadi. Lah kita yang jadi eh, konsumsi Jalan ini kaki, masih ngontrak nih. Tapi kita jalan alhamdulillah saya kaki. nah, disinilah untuk apa namanya Ya. itu bukan masalah ya kalau memang kita kan negara yang bernegara ya mungkin itu diambil perpajakannya tinggi sampai kapanpun itu tidak ada suatu keberkahan kembali lagi Ya. ke batinnya ya jangan logika nih kita kalau maksudnya ke rezeki ya ke batin ya keberkahan mana mungkin Indonesia itu akan berkah bila mana pajak-pajak tentang hal yang dilarang oleh agama semua agama itu melarang tentang namanya judi slot itu ya itu yang perlu Koninfo dengar ini dengan suara saya sebagai orang kampung berani nggak memblokir situs-situs itu karena sangat mensengsarakan rakyat terus terang aja apalagi orang-orang yang diiming-imingi dengan kemenangan-kemenangan Mas Win apa segala macam itu kan Kalau saya menurut saya mendingan judi itu ya zaman dulu kecil yang kelutukan namanya ya kelutukan ya jelas ya kita ngelihat cara ininya muternya ya daripada itu udah dimainin sama mesin ya kalau kelutukan kita nyasiin nih dari nol diputer ntar berhentinya di mana ya itu juga dilarang sebenarnya tapi namanya bocah ya ya jadi untuk satu suara biar ter-up terus ya kan jadi di sini saya cuma jadi penengah penyalur ya enggak dari ini dari Kang Surya nih spiritual naik ke tengah nah tengah posisi saya nanti bisa ter-up lagi naik lagi nah jadi dia ke puncak bener nggak ya karena temanya ini adalah tema sebenarnya tema kebangsaan ya jadi iya saya pokoknya memang tentang negara iya banyaklah saya melihat itu apalagi yang dulu jadi ustadz tentang yang pernah ke Cina itu yang menjadi bandar. Oh sekarang tadi saya melihat kok ngiklanin lagi nih tentang apa itu hoki apa itu, masya Allah ya. Udah membawa agama juga ini cuma zaman kerusakan nih. Kalau sebagai spiritual hanya diam-diam saja tidak melakukan suatu apapun, setidaknya kita bisa berdoa bersama lah untuk melakukan kebaikan yang hal paling kecil itu menurut saya ya doa bersama lah. ya Itu karena sifatnya doa tanpa usaha akan sia-sia. Mana orangnya? Saya pamprangin. Nah, udah kelar. Mau berani berdebat? Ayo silakan. Selama jalur kebenaran, saya bersama Allah dan spiritual yang berilmu putih, saya akan menang. Percaya? Ya enggak? ya, ya mudah-mudahan lah nanti ini Ya. apalagi Udah harus menjelang yakin. Kita belum perang nih, tapi kita harus yakin dulu. Urusan mati kalah tuh itu belakangan. Itu jiwa itu sebenarnya. Kepala suku nyebutnya. ya apalagi ini sekarang ini kan banyak ya apa namanya di zaman sekarang ini ya tentunya kalau kita tidak mau berspiritual itu kan membenahi kalau yang sejati ini ya itu membenahi batiniyah ya membenahi kolbu supaya resik kalau hatinya udah segumpal darah itu udah baik saya rasa sebagaimana hadis itu mesti suatu perilaku itu baik gitu yang satu itu yang perlu kita tanamkan makanya itu ini pemimpin-pemimpin negara ini juga wajib untuk berspiritual ini untuk zaman sekarang ya jadi nggak hanya akademisi yang pandai
pandai berbicara, pandai segala-galanya, tetapi membodohi rakyat. Sekarang rakyat udah saya ajak untuk kita berpikiran lebih ke depan lagi ini, supaya ini ya. Nah, sebagaimana menurut panjenengan ini tentang kebangsaan ini, apakah kira-kira zaman keemasan ini akan terlaksana ataukah hanya sebagai angan-angan belaka saja ini? Mau terlaksana, kita mau mulainya itu dari mana ini? Ya, jadi kita harus yakin ya, karena itu kan memang yang diimpi-impikan kalau leluhur kita Jawa ya, pada para raja ya, itu udah di sesuai ramalan ini itu, dan kalau yang meyakini ya harus ditunggu dan yakin. Kembali kita berusaha, bener nggak Kang Surya? Kita bersatu di spiritual, kita membahas yang positif-positif, program-program yang bagus, biar mereka itu membahas program yang ngawur, ya kan, nggak tahu di mana angkasa pura mana, ya kan, nggak tahu prosesnya, nggak tahu jalannya, nggak tahu bagaimana caranya, dan nggak menemukan solusi. Biarin aja mereka. Kita jadi seperti ini aja anggapnya. Kita spiritual bersatu, kita adu gagasan program. Di mana nih yang bagus, spiritual atau mereka kah gitu ya. Jadi kita tunjukin aja permasalahan yang ada di Indonesia, yang maunya tuh seperti apa. Contoh, sejahterakan anak yatim. Biar apa? Biar nggak disabotase sama oknum-oknum donasi, bener nggak? Setuju nggak? Nah, itu diangkat sebagai anak negara. Nggak ada lagi itu di atas namakan anak yatim. Kasihan, padahal makannya cuma dikasih tempe. Di atas namakan aja gitu. Kasihan kan anak yatim. Kalau kata Baginda kan harus dimuliakan, tapi terjadi saat ini itu cuma buat nyari kekayaan. Benar Kang Surya. Ini disuarakan terus-terusan, nanti saya yakin itu. Biar jadi program ini masuk. Jadi anak yatim itu tertolong satu gitu. Ya kan? Nanti kita bantu up lagi, kayak semacam maksudnya lansia nih yang hidup sebatang kara, contohnya ya, yang nggak punya sanak saudara mengharapkan makanan dari tetangga. Iya, kalau tetangganya nggak penuh dengan kebencian, iri dengki, berdoa biar mati gitu ya kan? Ini fakta loh ya. Dan semua yang saya ucapkan itu terjadi di sosial ini, di lingkungan. Benar Kang Surya? Apa di situ ada apa coba tetangga saya? Gini ya, kalau menurut saya ini itu mungkin hal untuk kebangsaan tentang program itu kan ada dinas sosial juga ya. Yang perlu kita utarakan di sini ini adalah suatu kepemimpinan secara menyeluruh ya. Dan apalagi itu kan sumber daya alam kita itu kalau memang dikelola dengan sangat baik ya, dan pemimpin-pemimpin ini berspiritual, yang artinya ini hatinya itu bersih dari sifat serakah ya, itu saya rasa Nusantara ini pasti akan jaya. Saya rasa seperti itu. Karena apa? Takut korupsi, takut suap menyuap. Nah, ini kalau hanya bermodalan hanya sekedar akademisi, itu tidak akan pernah mengenal mana haram mana haram itu ya. Yang bisa mengenal mana haram yang takut kepada Tuhan ya hati, iman. Nah, iman kita itu. Jadi saya rasa ini siapapun sebagai pemimpinnya kalau berspiritual ya saya rasa akan Nusantara ini akan maju. Karena apa? Banyaknya secara sumber daya alam kita nih, perminyakan, batu bara, yang kaya orang-orang di situ aja, yang berkecimpung di situ-situ aja. Gitu. Nah, sedangkan pernah Mahfud MD mengatakan bila mana Pertamina ini dikelola dengan benar-benar baik, orang-orangnya jujur, per kakak
seluruh Nusantara itu per bulan mendapatkan 20 juta. Yang artinya itu sudah sangat sejahtera itu kalau hanya dari Pertamina saja. Nah, eee, disinilah tata letaknya yang harus dibenahi adalah sifat-sifat manusia. Nah, inilah nanti yang akan dipimpin akan dipimpin oleh sang SP ini yang di mana yang di Prabu Joyoboyo mengatakan, hutang nyawa dibayar nyawa, hutang malu dibayar malu ini. Akan diterapkan, sistem keadilan seperti itu atau seperti apa ini? Yang artinya itu memang semuanya itu urusan Allah ya, urusan Tuhan. Semuanya nih seumpamanya nih narasumber nih seumpamanya nih, contoh berdusta ya langsung dibayar dengan dosa itu, gitu loh. Ini nanti yang mendapatkan mujizat atau mendapatkan mujizat itu nabi ya, karomah laduni ya ini. Nah, ini kalau berbicara spiritual dan digabungkan untuk kenegaraan, gitu. Ya. Nah, pertanyaan saya ini secara sistem spiritual ini, apakah para spiritual ini hanya bermain di balik layar yang seperti ini terus, ataukah kita akan spiritual ini akan benar-benar booming ini ke depannya ini? Kalau menurut saya kalau terus diisi dengan, nah di sini pembahasannya juga perlu rinci dan detail. Kalau membahas tentang SP dikaitkan dengan negara, berarti kita satu tujuan, SP itu jadi pemimpin negara, bener nggak? Ya. Ya, bukan SP yang memimpin Sunda Empire gitu-gitu ya, enggak ya. Yang saya maksud itu seperti itu. Ini harus satu jalur dulu. Jadi saya nggak membahas SP itu laki-laki atau perempuan, itu bukan jalur saya ya. Saya lebih ke negara aja, yang ada hubungannya dengan negara. Nah, yang perlu saya luruskan di sini orang-orang tertentu yang sudah membayangkan SP itu seorang laki-laki gitu loh. Orang laki-laki kekar, ganteng gitu misalkan nih. Jadi dengan terjebak dengan bayangan itu, si cewek ini jadinya nggak mau nikah, nungguin sang satria. Itu yang saya lihat loh ya. Benar ya? Saya itu amati semuanya, nggak ada yang kelewat. Bener deh, dari hal apapun itu saya nyimak semuanya. Jadi ini perlu diluruskan juga, jangan pernah melihat itu jenis kelaminnya, iya enggak? Karena sosok itu dilihat aja di hati, di kolbu, kekuatan Tuhannya di hati, di kolbu, bener nggak? Jadi biar para spiritual yang wanita nggak terjebak dengan sosok sang kesatria Kinasi Satrio Piningit itu sosok pangeran yang turun dari langit kejebluk begitu, ya nggak? Ini saya harus benar-benar sadarkan dulu nih ya kan, ya. Yang saya khawatirkan nanti SP yang kita cari, kita tunggu-tunggu nanti jadi presiden malah keder, linglung, bingung, suruh ke TPS malah muter-muter lapangan kan lucu, nggak jadi dong itu CSP, ya nggak? Itu logika, ya.